Jika perampokan dilakukan di darat dan orang yang melakukan perompakan disebut perampok, maka perompakan adalah tindakan perampokan yang dilakukan di laut dan orang yang melakukan perompakan disebut bajak laut. Sejarah perompakan bisa dibilang hampir bersamaan dengan sejarah navigasi. Bajak laut memiliki suatu masa di mana mereka memiliki pencapaian tertinggi yaitu antara tahun-tahun 1650 sampai tahun 1730, yang disebut dengan masa keemasan bajak laut. Beberapa alasan yang mendorong terjadinya masa keemasan bajak laut adalah meningkatnya aktivitas perdagangan yang memanfaatkan jalur laut. Bajak laut seringkali merupakan mantan pelaut yang berpengalaman atau bahkan merupakan mantan angkatan laut kerajaan, kurang efektifnya pemerintahan koloni negara-negara Eropa, dan menurunnya angkatan laut Eropa di beberapa wilayah. Bendera bajak laut yang umum digunakan adalah sebuah bendera yang memiliki gambar tengkorak dengan tulang bersilang dan memiliki warna dasar hitam. Beberapa bajak laut yang menggunakan bendera ini seperti Black Sam Bellamy, Edward England, dan John Taylor. Jolly Roger adalah istilah umum untuk bendera bajak laut dan bukan merujuk pada suatu desain secara spesifik. Jadi, desain bendera bajak laut pun sebenarnya ada cukup banyak variasi. Perlu diketahui juga, tidak semua bajak laut adalah penjahat atau kriminal. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang terbuang mungkin dikarenakan perbedaan agama, pandangan politik, kondisi sosial dan ekonomi, memiliki masalah dengan kebijakan atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan. Orang yang memiliki kerjasama dagang dengan bajak laut pada akhirnya juga dianggap sama dengan bajak laut. Ada juga corsair, privateer yang merupakan pelaut dengan tugas untuk melemahkan monopoli perdagangan mare clausum atau laut tertutup, yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugal sesuai dengan perjanjian Tordesillas yang disepakati oleh kedua negara tersebut. Fakta lainnya adalah bajak laut tidak mengubur harta yang diperolehnya. Mereka sudah mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mendapatkan harta itu, maka mereka akan secepat mungkin untuk menghabiskannya atau paling tidak sampai mereka bisa memulai ekspedisi yang baru. Setiap harta yang didapat, akan dibagi sesuai proporsi tiap pembajak. Sebuah pelanggaran apabila seorang kru bajak laut, misalnya, menemukan harta dan ia simpan sendiri untuk kepentingannya. Harta yang didapat, segera menjadi barang umum dan harus masuk ke dalam proses pembagian. Berikut ini ada beberapa tempat yang sering terjadi perompakan. Yang pertama, perompakan di Laut Karibia. Seperti di dalam film Disney dengan judul Pirates of the Caribbean, film yang menceritakan tentang kehidupan bajak laut yang berada di sekitar Laut Karibia. Laut Karibia adalah laut tropis yang bersebelahan dengan Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Laut ini pada saat abad pelayaran memang cukup banyak bajak laut yang melakukan perompakan. Banyaknya tindakan perompakan di sini memang dikarenakan memiliki rute perdagangan yang cukup ramai dan eksplorasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, perompakan di kawasan Asia Tenggara. Dengan kondisi geografisnya yang memiliki banyak pulau, selat yang sempit, dan muara sungai, membuat patroli laut menjadi sulit untuk dilakukan. Sehingga, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang sempurna bagi bajak laut untuk melakukan perompakan. Perompakan di Asia Tenggara juga sebagai salah satu bentuk usaha penduduk asli dalam memerangi pengaruh bangsa Eropa yang telah merusak tatanan tradisional masyarakat pedagang di Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah perompakan di kawasan Asia Timur. Mereka memusatkan perhatiannya di pesisir pantai di Tiongkok dan semenanjung Korea. Wokou biasanya terdiri dari bajak laut, serdadu, ronin, pedagang, dan penyelundup berkebangsaan Jepang. Itulah beberapa lokasi di mana bajak laut melakukan perompakan hingga pernah mencapai masa keemasannya. Namun, masa tersebut semakin meredup. Meskipun beberapa bajak laut terus beroperasi sampai tahun 1750-an, akses mereka ke pelabuhan semakin sulit. Kondisi ini dibarengi dengan kekuatan Eropa yang secara besar-besaran memperkuat penjagaan mereka atas barang-barang India Barat, sehingga resiko bajak laut untuk tertangkap pun semakin besar.